Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di dalam saat teduh bersama Tuhan. Semoga Bapak, Ibu semua dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita memasuki perenungan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu, khususnya di GKJW Jemaat Rungkut, untuk mendengar, memahami, untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai bacaan pada malam hari ini, nanti kita akan ambil dari kitab Ulangan ayat 6, kita akan baca ayat 6 sampai yang ke-9. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita membaca, kita juga sudah menyadari bahwa pandemi ini sudah berlangsung selama 1 tahun, ya. Dan mungkin sebagian besar aktivitas kehidupan ini sudah mulai berjalan, tetapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Kantor-kantor mulai sudah ada buka, ya. Industri, mal juga sudah buka, bahkan pasar tradisional pun juga sudah berjalan seperti biasa. Tetapi masih ada yang sebagian besar belum bisa berjalan. Apa itu? Yaitu proses belajar mengajar untuk anak-anak sekolah, untuk mahasiswa. Demikian juga untuk ibadah itu masih kita lakukan secara online. Nah, di dalam situasi seperti ini, kita melihatnya bahwa anak-anak kita ini hampir 24 jam itu berada di rumah. Ya, semua aspek kehidupannya itu dilakukan dari rumah. Nah, oleh karena itu bagaimana peran orang tua di dalam mendampingi putra-putrinya saat semuanya harus dilakukan secara online seperti ini. Nah, untuk itu saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk membaca Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari ayat ini ada 3 hal yang saya kira penting untuk kita renungkan. Bahwa kita sebagai orang tua itu punya peran di dalam membangun kehidupan anak-anak kita. Rumah kita itu adalah rumah di mana anak-anak kita itu belajar tentang kehidupan. Nah, di dalam proses belajar kehidupan ini, ya, ayat 7 dikatakan bahwa orang tua lah yang harus menjadi pengajarnya. Orang tua yang harus menjadi guru di dalam memberikan pelajaran kehidupan bagi anak-anaknya. Di dalam ayat 8 juga dikatakan bahwa orang tua juga harus bisa memberikan teladan terlebih dahulu, sebelum kita bisa memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya. Demikian juga di ayat 9,
Kita diharapkan kita menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah kita itu juga bagian daripada proses belajar kehidupannya anak-anak kita. Nah, di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana anak-anak kita ini berada di rumah terus, ya, karena sekolah memberlakukan belajar dari rumah. Bisa jadi juga Bapak Ibu pada waktu sekarang ini bekerja dari rumah, sehingga semua aktivitas itu dilakukan dari rumah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kilas balik terkait dengan generasi kita semua. Ya, ada beberapa generasi yang dikelompokkan menurut tanggal kelahirannya. Ya. Ada generasi X, yaitu kita yang lahir di tahun 65 sampai tahun 80-an. Ada generasi Y atau generasi milenial. Adalah kita yang dilahirkan tahun 81 sampai tahun 94. Ya, kira-kira yang saat ini saudara-saudara yang merupakan keluarga-keluarga muda. Kemudian generasi Z. Ini adalah generasi yang begitu lahir sudah tahu tentang internet, yaitu mereka-mereka yang sekarang sudah kelas 4 sampai kuliah. Dan ada lagi generasi yang sudah mulai muncul, yaitu namanya generasi Alpha, yaitu yang lain tahun 2011 sampai tahun 2024. Nah, mungkin sekarang sampai kelas 3 SD. Nah, di dalam komposisi keluarga kita, saya kira sekarang ini keluarga-keluarga kita ini terdiri dari, bisa jadi sebuah keluarga yang terdiri dari generasi Y, ya, generasi milenial, yang anak-anaknya adalah generasi Z, atau mungkin anak-anaknya masih di dalam generasi Alpha. Nah, ada satu hal yang penting dari penelitian, bahwa generasi Z itu adalah generasi yang mulai lahir sudah ada internet. Itu pada saat ini data sebelum pandemi, yaitu 35% itu sudah punya akses internet. Ya. Bahkan rata-rata di dalam sehari itu menggunakan internet itu 3-5 jam. Dan akses internet itu memang sebagian besar itu memang dilakukan dengan smartphone. Nah, ada data lagi, begitu ada pandemi di mana semua itu harus dilakukan di dalam proses online, maka pada saat pandemi COVID-19 ini meningkat, ya, menjadi 74% generasi Z itu menghabiskan waktu luangnya itu dengan beraktivitas internet, dan 75% menggunakan smartphone. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan adanya pandemi COVID ini akan menambah, ya, akan mendorong bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita itu akan cenderung menggunakan internet. Semuanya dilakukan secara online. Bahkan bisa saja kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, anak-anak kita itu mulai bangun tidur itu sudah pegang HP, gitu ya. Terus belajar, mungkin kuliah, ya, belajar sekolah, ya. Terus mengerjakan tugas dan sebagainya, belum lagi juga browsing, nonton film, ya, mendengarkan musik, ya. Mungkin media sosial itu akan menjadi bagian, mungkin sebagian besar yang dilakukan di dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, yang jadi masalah, ya, apakah informasi-informasi atau situs-situs yang dapat diakses internet ini betul-betul bisa bermanfaat, ya, bagi perkembangan kehidupan anak-anak kita. Memang ada internet yang memang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk mendukung proses belajar di sekolah, ya. Tetapi juga ada situs-situs internet itu yang justru merusak mental, ya, atau mengganggu perkembangan, bisa psikologis, ya, bisa pengetahuan, bisa etika, ya, bagi anak-anak kita, ya. Nah, kalau anak-anak kita ini setiap hari, ya, sumber informasi, ya, sumber yang diperoleh sebagai bahan belajarnya, ya,
apalagi untuk belajar hidupnya, itu sebagian besar ya, diperoleh dari internet. Ya. Nah, bagaimana? Apakah peran orang tua ini sekarang bisa tergantikan ya, dengan internet itu tadi? Tadi di dalam Ulangan 6 ayat 6-9 dikatakan bahwa sebagai orang tua ini punya tanggung jawab di dalam memberikan pengajaran kehidupan bagi anak-anaknya. Tetapi ternyata sekarang sebagian besar ya, dari kehidupan anak-anak kita ini terhubung bukan dengan orang tua, ya, tetapi terhubungnya itu dengan internet. Coba bayangkan kalau di dalam sebuah keluarga yang terdiri dari keluarga generasi Y, generasi Z, ya, mungkin ada juga yang generasi Alpha sedang duduk di dalam ruang keluarga, apa yang dilakukan? Ya. Mungkin ayahnya sedang browsing pakai HP, ya. Mamanya WA-an dengan WA group, ya, banyak sekali sekarang itu WA group, setiap orang itu bisa saja lebih dari 10 gitu ya. Anak-anak, ya bisa saja yang satu sedang main game. Ya. Nah, mungkin yang satu bisa saja mungkin sedang mengerjakan tugas ya dengan laptopnya gitu. Tetapi di dalam hubungan ya di dalam keluarga itu seperti itu gitu ya. Ya bisa jadi ada orang mengatakan yang jauh itu bisa menjadi dekat karena HP-an terus ya, WA-an terus, tetapi justru yang dekat dengan suami, dengan anak yang satu meja tapi sepertinya kita tidak ngomong sama sekali dalam satu meja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, internet ini tidak bisa kita hindari, ya, tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, tentunya kita justru harus memanfaatkan ya, segi positif internet itu dalam memberikan pengajaran kehidupan bagi anak-anak kita, ya, tetapi yang negatif-negatif ya harus dihindari. Nah, oleh karena itu peran orang tua itu menjadi sangat penting di dalam membimbing, mendampingi anak-anak kita saat anak-anak kita itu sedang terkoneksi ya, dengan situs-situs yang ada di internet itu. Ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa kita lakukan sebagai orang tua. Ya. Yang pertama, di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dasar dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Ya. Kalau sumber pengetahuan itu berasal dari internet, berarti kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman yang kuat kepada anak-anak bahwa takut akan Tuhan itu menjadi bagian yang penting, bagian yang mendasar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita mendidik anak supaya takut akan Tuhan, maka sebetulnya kita itu sudah memberikan sebuah filter bagi anak-anak kita pada saat browsing, ya, pada saat terkoneksi ya, dengan internet. Ya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk diakses. Ya. Itu anak bisa memilah sendiri, ya, walaupun mungkin orang tua tidak mungkin mendampingi 24 jam. Ya. Tetapi dengan kita memberikan didikan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari sebuah pengetahuan, maka saya kira ini menjadi hal yang paling pertama yang harus Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak kita supaya bisa memfilter ya, apapun yang ada di internet itu. Ya. Kalau itu bertentangan dengan perintah Tuhan, bahwa ini tidak menjadi kesenangan bagi Tuhan, ya, ini tidak berguna, maka anaknya bisa menghindari, ya, karena sudah ada pemahaman tentang takut akan Tuhan tadi.
Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yaitu kita juga harus bisa mengenali karakter, ya, demikian juga cara belajar, juga kepribadian anak kita, supaya kita bisa mendampingi secara efektif. Ya. Di Amsal 22 ayat 6 dikatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, sehingga ini menjadi penting pada waktu kita mendidik anak-anak muda, mendidik anak-anak kita itu menurut jalan yang patut baginya. Sehingga kita harus betul-betul mengenal anak kita ini seperti apa, cara belajarnya pakai metode seperti apa, ya, karakternya seperti apa. Sehingga pada waktu kita mendampingi, ya, kalau kita mengenal karakter, mengenal cara belajarnya, maka kita bisa mendampinginya secara efektif. Ya. Kalau perlu, sekali-sekali orang tua itu bisa browsing bersama-sama dengan anak-anaknya, ya, supaya tahu sebetulnya yang dia cari itu apa, kan gitu. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kontrol. Ya. Nah, ini yang sering kita sebagai orang tua itu tidak mampu mengontrol bagaimana anak-anak kita itu menggunakan internet. Ya, di dalam Amsal 29 ayat 15 itu dikatakan tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi kalau anak kita kalau memang salah, ya berarti kita harus memberikan teguran, harus memberikan pengarahan yang baik. Ya. Kalau memang itu tidak dilakukan oleh kita sebagai orang tua, maka nanti pada saatnya itu bisa mempermalukan keluarga. Ya. Jadi penggunaan internet jangan dilarang. Pada zaman sekarang ini kita sudah tidak boleh, tidak bisa, ya, melarang anak-anak kita itu untuk browsing di internet. Tetapi penggunaan internet itulah yang harus kita kontrol supaya sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu orang tua juga harus perlu pemahaman sedikit, ya, tentang internet ini, bahwa orang tua ini juga harus berani untuk mengontrol penggunaan internet. Bagaimana? Misalkan kita gunakan browser yang ramah anak, gitu ya. Maksudnya ramah anak seperti apa? Kadang-kadang memang ada fitur-fitur yang bisa dikendalikan bahwa ini tidak bisa diakses oleh yang bukan anak-anak, sehingga kita bisa lakukan kontrol, ya, kita setting, ya, HP, ya, laptop kita, kalau anak-anak itu supaya tidak akan bisa masuk, ya, ke situs-situs yang tidak diperbolehkan bagi anak-anak untuk masuk, ya. Jadi harus ada pengaturan keamanan, ya. Juga sekali-sekali kalau perlu diperiksa, ya, browser historinya. Anak-anak ini browsingnya kemana, kan gitu, ya. Dan juga yang penting itu juga kita batasi, ya, penggunaan gadget, ya. Jangan sampai dari pagi sampai tidur itu hanya terkait dengan gadget terus, pegang HP terus, ya. Sekali-sekali dialihkan untuk kegiatan-kegiatan bersama, ya. Bisa olahraga bersama, ngobrol bersama, gitu, ya. Melakukan aktivitas-aktivitas bersama dengan keluarga, mungkin juga dengan teman-temannya, supaya tidak fokus terus pada penggunaan internet. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali ke bacaan kita semula, ya, bahwa kita sebagai orang tua itu mempunyai tanggung jawab, ya, bahwa rumah kita, keluarga kita itu adalah tempat di mana anak-anak itu belajar tentang kehidupan. Ya. Tentunya ini tidak bisa digantikan oleh internet. Internet ini hanya menjadi bagian pelengkap, ya, hanya dipandang sebagai sebuah sarana
untuk melengkapi proses belajar kehidupan tadi. Maka peran orang tua itu tetap harus dilakukan untuk memberikan pengajaran secara lisan kepada anak-anak, memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Dan semua yang ada di rumah kita itu bisa dipakai untuk proses supaya anak-anak itu belajar tentang kehidupan, supaya pada saatnya nanti mereka bisa masuk di dalam kehidupannya masing-masing sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan jadikan internet itu sebagai pengganti orang tua. Semoga Tuhan memberkati kita dan keluarga kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bagaimana peran kami sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kami. Walaupun situasi pada saat ini bisa menghambat, mungkin bisa mempengaruhi, bisa mempersulit pada saat kami harus mendidik anak-anak kami. Karena semuanya sekarang bisa diperoleh dari internet. Baik pengetahuan, baik hal-hal yang lainnya. Tetapi kami yakin Tuhan yang punya rencana bagi anak-anak kami, mampukan kami sebagai orang tua untuk menjadi rekan kerja Tuhan di dalam mewujudkan rencana-rencana Tuhan bagi anak-anak kami. Berkati kami sebagai orang tua supaya kami bisa memberikan pengarahan yang baik seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali pada kehidupan kita masing-masing. Kita jadikan rumah kita menjadi rumah di mana anak-anak bisa belajar tentang kehidupan. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Allah, sumber segala kasih, yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.